Ada Triksi Valencia di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara untuk mengetahui bagaimana informasi terkini soal pasien Omikron yang saat ini dirawat di sana. Triksi, selamat siang. Kemarin ini Kementerian Kesehatan mengonfirmasi ada kematian seorang pasien Omikron yang dirawat di sana. Saat ini ada berapa jumlah pasien Omikron yang dirawat di RSPI? Ya, Nilu dan juga saudara, dari data yang dihimpun terakhir pada hari Sabtu 22 Januari pukul 8 pagi, ada 12 orang pasien dengan varian Omikron yang masih dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Dua diantaranya memang sudah terkonfirmasi dengan varian Omikron, namun 10 orang lainnya ini masih dinyatakan probable atau dalam kemungkinan akan tetapi masih dalam dilakukan atau diberikan penanganan yang sama. Lalu dari 12 ini sebenarnya jumlahnya sudah menurun jika dibandingkan dengan pada tanggal 17 Januari kemarin yang sempat mencapai 51 orang pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Untuk kondisi dari pasien tadi disebutkan oleh Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril bahwa 12 orang pasien ini tidak ada yang mengalami gejala berat atau mendapatkan penanganan di ruang ICU. Sejauh ini pasien memang mengalami gejala ringan atau sedang dan biasanya mereka mengalami kondisinya seperti pilek, kemudian batuk, demam, sakit kepala, kemudian juga sakit tenggorokan atau nyeri otot. Sementara untuk satu orang pasien yang pada hari Sabtu kemarin dinyatakan meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso akibat varian Omikron ini, disebutkan bahwa memang pasien ini adalah pasien rujukan dari RSDC. Dan ketika dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso, keadaannya memang sudah mengalami gejala berat, mengalami pneumonia berat, kemudian juga komorbid yang dialami pasien ini ada obesitas serta diabetes mellitus. Nah, komorbid diabetes inilah yang sudah tidak terkendali dan disebutkan berada di komplikasi diabetes serius. Sehingga meski pasien sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali dosis, namun karena komorbid yang tidak terkendali inilah sehingga kondisi pasien terus menurun dan kemudian meninggal dunia. Lalu jika nanti ada lonjakan Omikron atau varian COVID-19 lainnya, sejumlah antisipasi ini juga sudah dilakukan di RSPI Sulianti Saroso. Kalau menurut penuturan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, ini sudah ditambah kapasitasnya atau ruang untuk isolasi, kemudian juga ada penambahan dari SDM seperti relawan, kemudian tenaga medis, serta juga obat-obatan. Jadi ketika ada lonjakan atau peningkatan kasus, ini diperkirakan atau bisa dikatakan RSPI Sulianti Saroso ini sudah siap untuk menangani lonjakan tersebut. Nilu. Ya, Triksi, Kementerian Kesehatan ini kan baru mengizinkan ya pasien Omikron ini untuk dirawat secara mandiri di rumah. Kondisi seperti apa kemudian yang mengharuskan mereka dirawat di rumah sakit? Kalau dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terbaru pada tanggal 17 Januari kemarin, untuk pasien dengan kasus gejala berat dan juga sedang, ini memang diharuskan dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian untuk yang gejala ringan atau sedang dengan komorbid, ini juga diharuskan mendapatkan penanganan di rumah sakit. Karena memang komorbid inilah yang akan menjadi perhatian khusus dari tenaga medis yang akan terus-menerus dipantau. Karena memang sekali lagi seperti contohnya satu kasus yang sudah meninggal dunia kemarin, meski sudah mendapatkan 2 kali vaksin, namun karena komorbid yang tidak terkendali, akhirnya kondisinya terus menurun. Sehingga ketika pasien yang mengalami gejala ringan ataupun gejala sedang, ini memiliki komorbid, ini juga harus dilakukan perawatan di rumah sakit agar dapat dipantau terus-menerus kondisinya oleh tenaga kesehatan. Lalu kemudian untuk pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala yang memang tidak memiliki komorbid, ini juga diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau secara terpusat. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, ada 2 syarat kalau disebutkan. Syarat pertama adalah syarat klinis di mana pasien ini tidak boleh berusia di atas 45 tahun. Jadi untuk pasien yang berusia 45 tahun ke bawah, kemudian tidak memiliki komorbid dan juga dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan, serta berkomitmen untuk benar-benar melakukan isolasi tanpa
keluar rumah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Satgas Covid. Selain itu juga untuk syarat rumah, pasien ini harus berada di ruangan terpisah dengan anggota keluarga lainnya dan juga memiliki peralatan pendukung lainnya seperti alat makan atau alat mandi, kamar mandi atau lantai ini juga diimbau untuk terpisah dengan anggota keluarga lainnya serta dapat mengakses oximeter pulse untuk memantau kadar dari oksigen pasien tersebut. Nah, jika sudah memenuhi 2 persyaratan ini, maka diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun jika tidak dapat memenuhi 2 persyaratan ini, kemudian pasien dengan gejala ringan harus melakukan isolasi di tempat terpusat yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Nilu. Baik, Triksi Valencia, terima kasih atas informasi Anda langsung dari RSPI Sulianti Saroso, dan sebelumnya ada Francisco Donasiano yang berada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan selalu.